Halo teman-teman, cahaya adalah salah satu aspek paling penting dan berguna dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya, dunia kita akan menjadi tempat yang gelap dan membingungkan. Pernahkah kalian berpikir dari mana sebenarnya cahaya berasal? Apakah kalian tahu apa itu cahaya dan bagaimana ia bekerja? Tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat apapun di sekitar kita. Cahaya bisa datang dari berbagai sumber, seperti matahari, lampu, dan bahkan kunang-kunang yang bersinar di malam hari. Tapi apa sebenarnya cahaya itu? Bagaimana cahaya bisa membuat kita melihat segala sesuatu di sekitar kita dengan begitu jelas? Di video ini, kita akan menjawab semua pertanyaan tersebut dan lebih banyak lagi. Kita akan menjelajahi dunia cahaya yang menakjubkan dan melihat bagaimana cahaya memengaruhi segala aspek di kehidupan kita. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Matahari, bintang, dan pantulan bulan dari matahari termasuk sumber cahaya alami. Hewan atau tumbuhan ada juga yang bisa memancarkan cahaya, seperti kunang-kunang, beberapa jenis ikan, cumi-cumi, cacing, dan jamur menyala. Makhluk hidup tersebut memiliki senyawa kimia khusus dalam tubuhnya yang bisa bereaksi dan menghasilkan cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat yang beragam. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Contohnya pada sorotan lampu mobil motor dan senter. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda. Pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Namun, pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan. Contohnya saat kita bercermin. Ketiga, cahaya menembus benda bening. Ketika cahaya mengenai suatu benda bening, yaitu benda yang tidak menyerap dan tidak memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Contohnya, jendela yang dibuat dari kaca sehingga cahaya matahari dapat tembus ke ruangan. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Serupa dengan gelombang suara, gelombang cahaya juga memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan. Seperti contohnya, ketika kita melihat sebagian sendok yang di dalam air. Jika dilihat dari atas, sendok tampak seperti patah. Terakhir yaitu cahaya bisa diuraikan. Gelombang cahaya juga memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Apabila cahaya berwarna putih ini dilewatkan melalui prisma, maka setiap gelombang cahaya akan dibiaskan dan terurai menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Contohnya adalah terjadinya pelangi. Cahaya matahari yang awalnya berwarna putih, yang merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Dan saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, maka cahaya matahari akan dibiaskan dan terurai menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yaitu yang kita kenal sebagai warna pelangi. Nah, itu adalah beberapa pemahaman mengenai cahaya dan sifatnya. Bagaimana? Menakjubkan bukan? Sampai jumpa di video berikutnya dengan hal-hal menakjubkan lainnya.